Ya, terima kasih. Jadi hari ini kami rapat dengan Bapak Presiden, beberapa menteri dan juga Kapolri untuk melihat sejauh mana persiapan dari IKN ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti kita ketahui bahwa kita akan membangun kota ya, berarti kita akan membangun tidak hanya fisik, tetapi juga bagaimana warganya nanti juga memiliki interaksi sosial yang baik. Kota itu harus berlanjut, sustainable, kota itu harus green, kota itu harus inklusif, dan juga memiliki apa yang disebut smart city atau cerdas. Nah, semua itu bagaimana mewujudkannya, ada 3 aspek tadi, aspek perencanaan, pelaksanaan, dan regulasi. Yang saya mulai dengan regulasi dulu, karena di regulasi inilah kita sekarang sedang menyelesaikan 4 rencana Perpres dan juga 2 rencana peraturan pemerintah, dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam langkah ke depan. Dalam hal perencanaan, kita melakukan konsolidasi juga, bagaimana perencanaan dari yang paling makro, yaitu rencana induk, kemudian rencana tata ruang, rencana detail tata ruang, sampai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan yang paling bawah, di mana nanti levelnya itu bisa sampai ke blok, subblok, bahkan ke persil. Nah, ini juga kita cek, saya dan Pak Doni melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian, konsistensi dari atas sampai bawah, dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya. Itu dari sisi perencanaan. Dari sisi pelaksanaan, kami juga sedang exercise sekarang, bagaimana pelaksanaan ini nanti, misalnya dari jalur logistiknya seperti apa, bahan baku dan bahan-bahan yang dibutuhkan material untuk membangun seperti apa. Dan yang paling penting bagaimana metode pelaksanaan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin kita jaga. Nah, saya kira itu, dan pada intinya kami berdua melaksanakan 4K, konsolidasi dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Waktu kita tidak banyak, tapi kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan ini hingga bisa terwujud di awal-awalnya. Yang menjadi perhatian kami adalah amanah yang disampaikan undang-undang, bahwa kota ini harus menjadi kota yang sustainable di dunia, yang menjadi kota pusat pertumbuhan, kemudian kota yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Nah, sejak awal kami ingin menjaga itu, jadi semua inisiatif itu akan kami ukur dari 3 hal tersebut. Ya, terima kasih. Saya kira itu nanti akan masuk di dalam Perpres untuk badan otorita. Intinya badan otorita itu nanti memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah, istilahnya agile, untuk nanti berhubungan dengan pihak-pihak mitra pembangunan kami gitu ya. Jadi nanti ada badan otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan, manajer perkotaan. Sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha yang kita bentuk memang untuk pengusahaan yang diharapkan tadi bisa lincah untuk bekerja sama dengan berbagai mitra swasta dan juga masyarakat. Nah, kalau boleh kami juga menyampaikan pada kesempatan ini bahwa membangun kota itu tidak sebentar ya, artinya tidak bisa 3-5 tahun. Ini akan merupakan satu langkah panjang, 15 hingga 20 tahun ke depan, dan bahkan kita punya perencanaan hingga 2045. Nah, ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat undang-undangnya kan ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk gitu ya. Dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan. Misalnya kami dihubungi oleh diaspora global, yang orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. Pak, kami ingin mempunyai rumah diaspora di IKN.
Ya, boleh nggak kami difasilitasi? Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik, dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu. Kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga.